Hai semua, perkenalkan saya Haranaini Nenggolan dari kelas IKMA akan menganalisis isu kesehatan dalam bidang AKK dari sebuah jurnal. Jurnal yang akan saya bahas yaitu Jurnal Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dalam Manajemen Penata Laksanaan Penyakit Kronis Lansia, karya Zulfitri. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan metode content analysis dengan menggunakan penelusuran literatur review secara terintegrasi dari berbagai sumber, baik dari bentuk jurnal maupun buku teks dari tahun 2004 sampai 2013 tingkat nasional maupun internasional. Analisis permasalahan. Proporsi penyebab kematian kelompok lansia yang paling tinggi adalah penyakit stroke dan ischemic heart disease sebagai akibat lanjut dari hipertensi yang tidak terkontrol. Hal ini merupakan permasalahan kesehatan besar dan merupakan tantangan bagi pemerintahan. Pemerintahan melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyusun kebijakan terkait program khusus penata laksanaan penyakit kronis pada lansia dengan pendekatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Pembahasan. Penyakit kronik adalah salah satu kondisi tidak adanya resolusi proses penyakit, di mana individu akan mengalami penyakit tersebut sampai ia meninggal dan tidak ada pengobatan yang dapat mengembalikannya kepada kondisi semula. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional tahun 2012, lebih dari separuh lansia atau 52,1% mengalami keluhan kesehatan, dan yang paling tinggi adalah asam urat, hipertensi, rematik, hipotensis, dan diabetes mellitus. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menyebutkan sekitar 74% dari lansia di Indonesia menderita penyakit kronis sehingga harus mengkonsumsi obat-obatan selama hidupnya. Tingginya prevalensi penyakit kronis pada lansia dikarenakan tidak terkontrolnya penyakit. Oleh karena itu, WHO menguraikan bahwa kematian akibat penyakit tidak menular yang bersifat kronis diperkirakan terus meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebesar 59% kematian disebabkan oleh penyakit kronis. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyusun kebijakan terkait program khusus penata laksanaan penyakit kronis pada lansia dengan pendekatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Dasar hukum yang menjadi alasan perlunya penanganan khusus bagi kelompok lansia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 19, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 138 Ayat 1 dan 2. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk kesehatan lansia dengan menggunakan kartu menuju sehat sebagai alat mencatat hasil pemeriksaan. Bahkan pada tahun 2005, Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun pedoman Puskesmas Santun Lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan kemandirian lansia dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatannya sendiri. Peraturan dan hukum yang terkait mengenai penanganan khusus bagi kelompok lansia dengan penyakit kronis memiliki dasar-dasar hukum, diantaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada pasal 19 menyatakan bahwa pembinaan kesehatan usia lanjut merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia dan menyebutkan bahwa perlu diberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan usia lanjut. Yang ketiga, terdapat di Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Di antaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada lansia. Lalu yang terakhir, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 138. Pada ayat pertama, menetapkan bahwa upaya memelihara kesehatan bagi lansia harus ditunjukkan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu pada ayat 2, menetapkan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lansia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan adanya dasar-dasar hukum yang telah dibahas pada slide sebelumnya, pemerintah lalu melaksanakan program Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk upaya peningkatan status kesehatan para lansia, khususnya dengan penyakit kronis.
yaitu peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan para lansia di pelayanan kesehatan primer, khususnya puskesmas dan kelompok lanjut usia, posyandu lansia atau pos bina terpadu, melalui konsep puskesmas santun lansia. Tujuan dari program ini yaitu melakukan perencanaan lebih terarah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada lansia sesuai kebutuhan, pelayanan yang proaktif dan komprehensif, serta berkualitas pada lansia, yang berfokus pada kegiatan promosi kesehatan seperti upaya deteksi dini, memandirikan keluarga dalam melakukan perawatan secara holistik dan komprehensif, melalui strategi pendidikan kesehatan, proses kelompok, family improvement, dan partnership lintas program dan lintas sektoral terkait, serta menggunakan manajemen pembiayaan yang efektif. Pelayanan kesehatan primer melalui pendekatan puskesmas santun lansia adalah pelayanan yang baik dan berkualitas, memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan kepada lansia, memberikan kegiatan atau penghapusan biaya pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, memberikan dukungan dan bimbingan melalui berbagai kegiatan promosi dan proteksi kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan agar tetap sehat dan mandiri. Dengan ini diharapkan adanya penurunan penggunaan pelayanan kesehatan untuk berobat ketika telah kondisi parah, peningkatan status fungsional, peningkatan kualitas hidup lansia, dan penurunan angka kematian akibat penyakit kronis yang tidak terkontrol pada lansia. Sekian hasil analisis saya, di mana kesimpulan yang saya dapatkan yaitu kebijakan pelayanan kesehatan primer dalam manajemen penata laksanaan penyakit kronis tidak menular pada lansia di Indonesia menggunakan pendekatan puskesmas santun lansia, yang dalam upayanya membina kesehatan lansia dengan strategi puskesmas perlu mengacu pada prinsip-prinsip manajemen yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hasil yang diharapkan dapat dicapai dari upaya penata laksanaan dan menurunkan penyakit kronis pada lansia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.